Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau membandingkan beberapa market yang saya masih mainkan ketika pertanyaannya menjurus kepada bank. Sebenarnya lu sekarang itu main di market mana aja, dan market mana sih yang rekomendasi di tahun 2020 di bulan sekarang ini, di bulan sekitar Agustus ini, dan mungkin jenjang waktu yang cukup tinggi dalam artian jangka panjang gitu ya. Nah, sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini agar bisa membantu mengedukasi masyarakat di seluruh Indonesia, membedakan mana cryptocurrency yang benar, mana trading yang benar, mana judi, mana trading, dan sebagainya gitu ya. Nah, langsung saja di sini ya. Yang pertama, saya itu masih bermain, kalau misalnya pertanyaannya, Bang, lu masih main di Indodax? Masih gitu ya. Jadi sekarang ini saya main di Indodax, Bityard, Snapex, Binance, dan sekarang yang sedang saya lirik adalah Dudex. Oke. Nah, kenapa saya main di beberapa market tersebut? Karena mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan yang silahkan kalian nilai sendiri, dan silahkan kalian simpulkan sendiri mana market yang cocok untuk kalian sendiri. Jadi satu bulan yang saya buat video ini, saya memikirkan bahwasanya tidak semua orang itu cocok dengan market A, tidak semua orang itu cocok dengan market B. Ada beberapa orang yang suka fitur dengan market A, ada beberapa orang yang suka dengan fitur market B, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mulai dari sekarang akan saya putuskan bahwasanya saya akan membuat seluruh video mulai dari step by step, mulai dari market Snapex, Binance, Dudex, Bityard, dan Indodax. Terserah kalian mau main di mana aja, itu terserah kalian, ya kan? Dan saya akan mempresentasikan beberapa kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam market yang saya mainkan ini, oke? Biasanya kalau misalkan kesimpulan itu kan ada di akhir, ya kan? Kesimpulannya ada di akhir. Ini kesimpulan saya ada di awal aja. Kesimpulannya adalah dari kesekian market, saya masih lebih merekomendasikan adalah Snapex, oke? Bukan saya karena dia endorse Snapex, bukan karena saya memihak Snapex, karena memang dari segala aspek, mulai dari tingkat kemudahan, tingkat stabilitas web tersebut, dan tingkat beberapa gak ribet lah, itu masih memihak kepada Snapex. Oke, andai kata Bityard ini, Snapex sama Bityard ini masih saingan, ya kan? Snapex sama Bityard ini masih saingan, tapi tidak setara dengan Snapex. Oke, semua fiturnya hampir sama dengan Bityard, tetapi andai kata Bityard ini menaikkan level, dalam artian menaikkan servernya gitu supaya lebih nyaman, mungkin saya akan memilih Bityard. Tetapi untuk sekarang, market yang paling terbaik menurut saya adalah Snapex versi saya dalam segala aspek. Jadi jangan terlalu ngambek dulu, "Oi, kan Binance top 1 dunia, kenapa lu gini?" Enggak, santai dulu. Bisa saya jelasin satu persatu. Oke, mulai dari Indodax. Oke ya. Indodax ini, kalau misalkan kita perhatikan, ya kan, Indodax ini, dia mempunyai sebuah legalitas yang resmi alias Bapepti di Indonesia. Jadi dari kelima market yang saya mainkan, yang legal di Indonesia hanya Indodax saja, karena 4 produk lainnya itu adalah produk luar negeri. Kenapa saya masih main di Indodax, tidak di toko kripto dan sebagainya? Ya karena memang Indodax ini adalah pilihan paling lengkap. Tetapi kita bicara kekurangannya dulu ya. Kekurangannya adalah tidak terlalu menyaring cryptocurrency yang masuk gitu kan, Jadi banyaknya cryptocurrency yang tidak bisa dijelaskan oleh Indodax sendiri, dan tidak bisa dijelaskan, yang tidak sempat dijelaskan. Akhirnya banyak orang yang terjerumus di dalam cryptocurrency yang kemungkinan akan turun terus-menerus gitu ya. Walaupun di sini tidak ada market leverage, jadi kita nggak mungkin rugi, tapi untuk nunggu harganya itu sangat sulit. Jadi kekurangan utama Indodax adalah tidak terlalu selektif dalam memilih cryptocurrency yang masuk, oke? Lalu yang kedua, volume di Indodax ini adalah sangat sepi, ya kan? Volume Bitcoin sendiri ini mencapai 28 miliar, ini dibandingkan dengan Bityard dan Snapex itu sangat jauh sekali ya. Nih misalkan dalam 24 jam, ini Snapex ini mencapai
31.325 Bitcoin. Yang kalau misalkan dirupiahkan ini mencapai 3 triliun ke atas, oke. Dibandingkan dengan Bityard, Dudex dan Binance ini, Indodax ini sangat volumenya lebih sedikit. Apalagi di sini adalah market spot trading, berbeda dengan keempat market yang lainnya. Market spot trading adalah kekurangan yang pertama tadi tidak selektif, lalu yang kedua tidak terjadi instant eksekusi. Karena saking sepinya market volume yang ada di dalam Indodax ini, kalau misalkan kalian jual, misalkan jual 10 di harga 418, jual kalian 10 juta lama lakunya, jual AOA di harga 222 ini lama lakunya. Apalagi jual-jual koin yang 2 digit, 1 digit ini mungkin 1 bulan, 2 bulan atau mungkin 1 tahun baru kebeli atau baru kejual gitu ya. Jadi tidak terjadinya instan eksekusi, alias terlalu sepi market volume di sininya yang mengakibatkan kurangnya transaksi secara instan gitu ya. Lalu kekurangan yang ketiga adalah kurang adanya inovasi di dalam Indodax ya. Tidak ada pilihan lain, hanya spot trading saja. Andai kata Indodax mengikuti sekarang tren yang seperti derivatif, mungkin Indodax akan sedikit diminati gitu, atau setidak-tidaknya ngefek lah volumenya gitu ya. Bang, lu kan nggak bisa bandingin mana kalau market leverage sama market spot. Ya terserah, mungkin Anda kurang belajar. Saya tidak berbicara tentang market spot dan leverage ya. Yang penting volumenya, oke? Yang penting volumenya, oke? Jadi kalau misalkan lu bangga-banggain market spot trading, tapi kalau misalnya lu nggak ke instant eksekusi, gimana ceritanya? Oke, gitu ya. Jadi lu kalau misalkan nunggu transaksi nggak selesai, nggak kebeli, nggak kejual, gimana ceritanya gitu kan? Nah, kekurangan Indodax secara garis besar itu aja sih. Kelebihan Indodax, resiko lossnya itu adalah 0%. Jadi tidak mungkin pernah bisa loss ya di dalam Indodax. Mungkin hanya nyangkut, nggak bisa loss tapi hanya nyangkut. Lalu kelebihannya tidak ada biaya inap. Kalau yang di keempat market ini, kalau misalnya kalian hold lebih dari 1 hari, itu biasanya ada biaya inap. Walaupun biaya inapnya hanya sekitar ratusan perak ya, sekitar ya ribuan perak lah. Tapi itu sangat berpengaruh kalau misalnya kalian menghold secara jangka panjang gitu kan. Tetapi di sini karena keempat market tersebut, kalau misalkan main leverage trading ini seperti Bityard ini hanya top CMC saja, Snapex juga top CMC, Dudex hanya sekitar 3 saja ya, 3 ya. DTG USD, USDT dan ETH USDT ya kan. Nah, kalau misalkan Binance ini perpetualnya hanya Bitcoin saja. Dan market top CMC lainnya gitu kan, cryptocurrency top CMC lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kelebihan Indodax yang pertama adalah tidak ada resiko loss, mungkin hanya resiko nyangkut secara berkepanjangan gitu. Lalu kelebihan selanjutnya adalah dia yang berizin Bapepti. Dia salah satu dari 5 market top yang saya mainkan. Dia adalah salah satu-satunya yang legal di Indonesia, alias berizin Bapepti. Bukan berarti keempat market ini tidak legal ya. Dia legal di negaranya sendiri, tapi tidak legal karena setiap negara itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda gitu aja ya. Kelebihannya hanya itu saja sih, Lalu selanjutnya mungkin ini ya, transparansi antara market beli dan market jual ini benar-benar transparan ya. Mana yang market belinya di harga sekian, market jualnya harga berapa ya. Jadi kita tahu yang beli di harga sekian itu ada berapa orang, yang beli di harga sekian itu ada berapa orang gitu aja ya. Lalu kemudian di Bityard dan Snapex ini hampir sama ya, mempunyai leverage 10, dan baru tadi Bityard baru kemarin ini mengupgrade, dia mempunyai leverage 5, jadi lebih aman daripada si Snapex ya kan. Jadi kelebihan Snapex dan Bityard ini adalah instant eksekusi. Jadi kalau misalkan kalian di harga sekian mau kalian order 1 miliar sekalipun, ya langsung tereksekusi karena dia over the counter market ya. Jadi dia tidak ada pending order, jadi dia langsung instant eksekusi. Kalian mau beli di harga segitu, kalau mau jual di harga segitu, itu tidak terlalu ngefek ya, karena instant eksekusi. Nah, kelebihan selanjutnya adalah dari Snapex dan Bityard ini mempunyai fitur pinjaman ya, leverage ya. Jadi kalau misalkan kalian biasanya bermain di Indodax ini 1 juta, kalau misalkan Snapex dan Bityard ini bisa serasa kurang lebih ya bisa dikali lipat sampai 100 kali lipat ya. Tapi mungkin tingkat keamanannya lebih aman di Bityard karena dia mempunyai leverage 5 kali dibandingkan dengan Snapex yang minimal leverage-nya adalah 10 kali lipat. Oke. Nah, dari sini semua sebenarnya kelebihannya instant eksekusi, lalu mempunyai leverage, lalu tingkat kesederhanaan tidak terlalu ribet itu dimiliki oleh Snapex ya kan, dibandingkan dengan Bityard yang sedikit ribet. Yang paling sederhana itu hanya Snapex, oke. Yang paling sederhana dengan segala fiturnya itu tinggal kita klik buy, kita klik sell, kita udah tahu berapa profit kita, berapa loss kita modal berapa, langsung bisa. Gitu aja ya. Nah, kalau misalkan Dudex dan Binance ini dia semacam menganut
aliran futures. Futures itu sebenarnya sama leverage itu hampir-hampir sama ya. Tetapi futures ini lebih transparan karena dia ada order pendingnya ya. Ada order sell, ada order buy, ya kan. Dudex juga ada order sell dan order buy, dan ada aktivitas market ya. Kalau misalkan Snapex dan Bityard ini adalah over the counter market, dia tidak ada order booknya, dia tidak ada pending ordernya, dia tidak ada transaksi marketnya. Market aktivitas itu nggak ada, jadi dia over the counter market. Tapi kalau futures seperti Dudex dan Binance gitu. Loh bang, lu kenapa tiba-tiba main di Dudex ya kan? Dudex ini banyak kelebihannya coy ya kan. Dia diam-diam itu terus melangkah, yang diam-diam gitu, diam-diam berkembang gitu. Fitur yang paling saya suka adalah di sini. Dia sama seperti Snapex dan Bityard, tapi dia mempunyai cross margin. Dia sama seperti Binance ya kan? Binance juga sama aja bang, dia punya cross margin. Oke. Lalu yang lebih konyolnya lagi di Dudex adalah bisa open posisi $1 gitu kan. Bisa open posisi $1. $1 dipakai untuk apa bang? Kan kalau misalnya $1 itu kan sedikit banget ya. Kalau misalkan kalian mau uji nyali tapi ingin meminimalisir kerugian, maksudnya bagaimana? Nah, pernah nggak kalian kalau misalkan kalian bayangkan, kalau Snapex kan minimal ordernya 5 USD kan hampir 100.000, hampir ya. Bityard juga minimalnya 5. Binance juga. Kalau misalkan Dudex $1. Bayangkan kalau misalnya $1 kalian ingin uji nyali, kalian yakin bahwasanya harga ini tidak akan pernah bergerak dari trennya. Ya udah, tinggal di leverage besarin, tinggal di leverage 125 kali. Berarti setara dengan $125 dong. Kalaupun rugi, Anda rugi hanya $1. Nah, pernah nggak kepikiran seperti itu? Nah, maka dari itu Dudex banyak sekali fitur-fitur baru yang mungkin akan saya jelaskan. Sebenarnya yang paling lengkap ya bisa dibilang Binance yang paling lengkap, tapi ini bisa dibilang khusus profesional. Maka dari itu saya akan mulai mencoba untuk menjelaskan seluruh market yang akan saya mainkan, mulai dari step awalnya. Maka dari itu kalian harus mengikuti seluruh channel ini. Kalian harus subscribe supaya tidak ketinggalan info bagaimana caranya kalian ini memulai untuk trading. Trading mana sih yang cukup untuk kalian? Trading mana sih yang cocok untuk kalian? Dudex kah? Binance kah? Bityard kah? Snapex? Atau Indodax gitu kan? Kelima market tersebut ini mempunyai kekurangan dan kelebihan sesuai dengan kriteria masing-masing. Tidak bisa saya jelaskan apa kekurangannya, apa kelebihannya dalam satu video. Yang jelas, secara garis besar, itu saya masih merekomendasikan Snapex karena terlalu mudah menurut saya. Bukan terlalu mudah ya. Sehari paham lah kalau kalian trading di dalam Snapex gitu kan. Fiturnya terlalu simple dibandingkan dengan Binance yang mungkin Anda 1 minggu sampai 2 bulan untuk memahami seluruh sistem yang ada. Dudex juga mungkin ya kurang lebih 1 bulan ya untuk mempelajari, tapi di sini cukup lengkap ya. Kalau misalkan yang paling simpel adalah Snapex dan Bityard. Indodax simple, tapi tidak ada tantangan, tidak bisa memaksimalkan profit, dan tidak ada terjadinya instan eksekusi gitu ya. Bityard dan Snapex ini masih mendominasi. Binance juga semuanya mendominasi kok. Tapi Dudex ini adalah semacam kayak kuda hitam. Ya, bang, Dudex kan biasa-biasa aja, oke. Menurut kalian biasa-biasa saja. Maka dari itu, ikuti terus channel ini. Saya akan menjelaskan apa saja kelebihan-kelebihan Dudex nanti. Bang, lu belain Dudex? Enggak. Saya nggak belain siapa-siapa. Saya membela market mana yang bisa mendatangkan profit lebih dari saya. Ya kan, kalau misalkan kalian pengen penasaran lihat-lihat marketnya, linknya semuanya di deskripsi, mulai ada di Indodax, Bityard, Snapex, Dudex, dan Binance. Silahkan kalian daftar semua. Daftar aja semuanya dulu. Jadi supaya suatu saat misalkan saya menjelaskan Dudex, oh kalian sudah daftar, langsung cobain main ya kan. Karena di situ bisa main $1 gitu kan. Lalu fee-nya lebih murah di Dudex. Di antara semuanya ini yang paling murah apa? Binance dan Dudex yang paling murah. Tetapi yang paling simple adalah Bityard dan Snapex. Yang paling simple, oke? Yang paling aman apa? Indodax. Karena dia tidak ada resiko loss atau tidak ada resiko margin call. Kalau dalam bahasa forex, silahkan tentukan sendiri kalian mau yang mana. Mau main yang tidak ada resiko tapi kurang bisa maksimal profit, mau main yang untuk profesional, atau mau main yang simple-simple aja gitu kan, ya silakan kalian simpulkan sendiri. Jadi ikutin terus channel ini. Insya Allah mulai dari sekarang saya akan update setiap harinya. Entah market manapun yang saya update, bisa jadi satu hari ini beberapa market yang saya update, mulai dari step by stepnya untuk menjadi seorang trader. Oke, semoga bermanfaat di dalam video ini. Saya Ali Firmansyah. Use your logic. Salam trader.